Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Widiantoro, peserta Latsar Mahkamah Agung tahun 2022, Angkatan 9, Kelompok 1. Yang pada kesempatan kali ini membuat video resume terkait dengan substansi harmonis dan loyal. Untuk berikutnya, saya akan membahas tentang harmonis dulu. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Keanekaragaman budaya suku geografis membuat negara kita sangat kaya akan pluralitas. Maka dari itu, harmonis adalah keniscayaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Kaitannya dengan ASN, kita akan bahas melalui yang pertama, etika publik ASN dalam mewujudkan suasana harmonis. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan, sarana kebijakan publik, dan alat evaluasi. Yang terakhir, modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Poin berikutnya tentang kode etik ASN. Tuntutan bahwa ASN harus berintegritas tinggi adalah bagian dari kode etik dan kode perilaku yang telah diatur di dalam Undang-Undang ASN. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melakukan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menjaga agar tidak terjadi disharmonis kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Poin berikutnya mengenai peran ASN. Peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan penciptakan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Ada beberapa poin yang diatur. Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak pada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Yang kedua, PNS juga harus mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. PNS juga memiliki sikap toleran atas perbedaan dan menjunjung tinggi sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan pelayanan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga memiliki suka menolong baik pada pengguna pelayanan. Yang terakhir, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Beberapa poin tersebut adalah substansi harmonis, kemudian yang selanjutnya mengenai substansi loyal, akan saya jelaskan. Bagi seorang PNS atau pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Loyalitas merupakan suatu hal yang bersifat emosional. Untuk bisa mendapatkan sikap loyal, seseorang terdapat banyak faktor yang akan mempengaruhinya. Adapun ciri-ciri atau karakteristik yang dapat mengukur loyalitas pegawai, yang pertama, taat peraturan. Yang kedua, bekerja dengan integritas. Yang ketiga, bertanggung jawab pada organisasi. Yang keempat, kemauan untuk bekerja sama. Yang kelima, rasa memiliki yang tinggi. Yang keenam, hubungan antar pribadi. Yang ketujuh, kesukaan terhadap pekerjaan. Dan yang kedelapan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan. Adapun panduan perilaku loyal, yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi,
dan negara. Serta yang terakhir, menjaga rahasia jabatan dan negara. Adapun kata-kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal tersebut diantara adalah komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian yang dapat disingkat menjadi kode KONASAP. Berikutnya, sikap loyal ASN melalui aktualisasi kesadaran bela negara. Sifat dan sikap loyal warga negara termasuk PNS terhadap bangsa dan negaranya dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Loyal dalam konteks organisasi pemerintah yaitu yang pertama, komitmen dan pada sumpah janji sebagai wujud loyalitas PNS, penegakan disiplin sebagai wujud loyalitas PNS, pelaksanaan fungsi ASN sebagai wujud loyalitas PNS, dan yang terakhir, aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai wujud loyalitas PNS. Berikut adalah pemaparan yang bisa saya sampaikan terkait dengan substansi harmonis dan loyal. Saya Rahman Widantoro, ada kurang dan lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.